Nopo dunia itu rumusnya cuma dua, la'ibun walah. La'ib main-main, game. Lahun sedang gurau. Kalau orang bersedang gurau bahagia tak? Jadi kalau orang faham hakikat dunia, barunya bahagia. Tapi kalau dunia awak serius-serius mana, pasti tidak bahagia. Ketika diuji, ujian yang paling berat itu bukan ketika awak sakit, tidak. Ujian yang paling berat itu kata Nabi, bukan ketika engkau miskin. Ujian yang paling berat itu ketika engkau senang. La syirka akhsha alaikum, la faqra akhsha alaikum. Berdua versi itu hadisnya. Tidaklah kesyirikan yang aku khawatirkan. Umat Muhammad SAW sulit untuk syirik. Walaupun kini ada aliran yang menuduh-nuduh wak syirik kepanjang itu. Ya. Yang kedua, la faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Bukan. Jaminan Rasulullah. Apa yang Allah khawatirkan? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam kini Allah izinkan kami berkunjung kembali ke Masjid Ubudiyah, ya. Masjid Ubudiyah. Dulu kami tambah sekolah malam sebelum corona, ya. 2017 ya, tekannya ada kilonya 5 tahun ya. Kaji kita tidak tinggi-tinggi tapi baca kitab, sebab dari 3 malam yang lalu maju Pak, tidak ada kek maju ni ada orang masuk maju, masih banyak kosong sikit. Tambah maju sebentar. Wah, masuk lagi. Masih bisa. Ya. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala menerangi pikiran dan hati kita saling, menerangi kampung kita, menerangi negeri kita saling, negara kita, pemimpinnya, ulamanya, rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di kajian sebelumnya kita membahas tentang pertalian syariat dan hakikat, termasuk ada di tadi pagi pertalian syariat, hakikat, adat. Malam kini kita akan kembali membahas tentang perbedaan orang yang beribadah karena cinta dengan orang yang beribadah karena ingin cari pahala. Ya, itu kejiwaan ini. Mencari kalimat yang mudah dibaca. Bahasanya agak berat, ditulis di tahun 500-an Hijriah, kini 1444. Kita cari-cari mana cocok untuk Masjid Ubudiyah, ya. Nah, apa kata beliau? Al-ibadat lil muawadat. Silakan beliau.
al-ibadat lil mu'awadat. Imam Arsalan, Imam Ahlu Sunnah di zamannya, menulis kitab Risalah Tauhid. Beliau menyindir orang-orang yang sedang beribadah. Disindirnya apa kata beliau? Al-ibadat lil mu'awadat wal mahabbah lil qurbat. Orang kalau hanya ibadah dalam pengertian menjalankan kewajiban, tujuannya pasti mu'awadat, pahala sebagai ganti. Itu kalau orang beribadah mencari pahala. Kalau sedekah anu terbayar, rezeki lancar. Kalau sembahyang duha pun terbayar, rezeki lancar. Salawat anu terbayar, rezeki lancar. Jadi di permohonan kita rezeki. Ya, pitih. Ya nak, kalau anak muda lain, kalau juga dia silik sembahyang untuk bisa dikurangi echo ya, lebih gambut kalau anak muda belajar silik, aku cek gurunya, kalau ingin ampu hebat bersilik, jangan tinggal sembahyang. Maka sembahyang supaya siliknya berarti ibadat untuk aku, untuk bersilik. Boleh untuk awal-awal boleh, untuk pemula boleh. Itu metode dakwah orang lama. Tapi ini guru silik lah sembahyang, banyak lah sembahyang guru silik. Kalau silik juga wal mahabbatu lil qurban. Lain orang ibadah mencari pahala dengan orang yang berubudiyah karena cinta. Orang yang berubudiyah dengan cinta, ini sholat itu bukan ingin mendapat sesuatu dari Allah, tapi hanya ingin kurban, ingin mendekat, mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau awak syukur di seseorang, kita cari-cari cara supaya orang tu memperhatikan awak. Ada seorang awak cari-cari muka, tidak, cari perhatian, caper. Ya, dan orang caper itu tidak pernah lelah. Orang caper itu tidak pernah merasa bosan. Tapi kalau orang beribadat untuk mencari pahala, sembahyang 20 tarawih, kalau bisa berkurang seboleh, kalau bisa kurang juga. Itulah kejadian di negara awak ketika agama berserahkan kepada jamaah. Oh, jamaah 20 rakaat atau seboleh? Ada jamaah seboleh lah ya. Kami bingung sejak dulu fatwa cara sembahyang diserahkan kepada jamaah. Itu mekanisme hukum dari mana? Ilmu fatwa dari mana tuh? Ada orang berfatwa mereka ya? Dek Buya khawatir ditinggal di masyarakat, mohon maaf, ada pada tidak berani menyampaikan yang hak. Dia sembahyang sebaleh itu, tapi tidak begitu caranya. Bukan kata jamaah, tapi kata ulama. So, ulama aku poros Nabi, kalau jamaah bahan keringan. Ya. Al-ibadat lil mu'awadat. Orang kalau ibadah cari pahala, ingin beribadah ingin berganti. Maka kini tahun tahun paling ramai orang POG, bahkan furoda plus banyak. Untuk apa? Tahun besok pemilihan, berdoa wabil kumultazam untuk menjadi duduk menjadi anggota dewan, duduk menjadi bupati wali kota. Terus lawannya nak berangkat. Jadi dia datang kepada Al-Multazam itu antara Hajar Aswad di pintu Ka'bah.
Kata Nabi, doa di muka multazam mustajab, pasti mustajab. Ketika datang ke situ, ayat dimintanya, ya Allah, tolong dia jadikan aku menjadi anggota dewan. Ya jadi, pernah doa di situ saja. Tapi yang sering bertanya, Tuhan di multazam, ya Tuhan di Masjid Ubudiyah Balai Panjang sama. Apa yang lain? Yakin yang lain. Ada orang yakin harus terbang umroh ke Mekah dulu. Ada orang yakin tidak perlu ke Mekah, yakin. Jadi kalau ahli ibadah itu beribadah ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau punya bini, punya laki, minta wirid, minta zikir ke Buya. Oh Buya, zikir supaya cepet datang jodoh. Tidak senyum Pak, minta jodoh boleh. Dizikir tadi dong. Ambo bertanya cek, awak mendoa kepada Tuhan makbul. Sebenarnya yang awak minta itu, kalau pun tidak berdoa, dapat tak? Tapi kalau awak mendoa, itu tidak rasul kewak oleh ketiga awak. Jadi rezeki itu, indahnya awak mendoa kepada Allah, pasti dapat. Pasti ada yang bertanya, itu karena doa deh. Doa mukhul ibadah. Doa itu bukan mengatur-ngatur Tuhan. Doa itu mukhul ibadah, utaknya ibadah. Ibadah itu isinya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kita hamba Allah meminta kepada Allah, bukan supaya kena berlaku. Ya. Jadi orang yang ahli ibadah berlain juga ahli mahabbah. Ahli mahabbah, orang yang cinta, kalau ini beribadah bukan ingin mendapat balasan, hanya ingin dapat perhatian. Berlain tak balasannya perhatian? Berlain perhatian itu cinta. Kalau balasan jako, apa balasannya? Materi. Awak lam doa, awak lam puasa, awak lam sahur ya. Tapi tidak ada kunjung dapat. Orang mereka semua doanya di cancel, dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Disebut orang itu al-ajal. Iya da'u Allah wa yaqulu da'utullah wa lam yujibli. Ini yang meminta kemudian mengeluh, dah sekian tahun berdoa tidak ada makabul. Orang itu disebut orang yang tergesa-gesa. Jadi bahasa cara supaya ibadah itu jadi cinta, indah je rasulnya mendapat balas. Baca dong. Awak kalau cinta kepada seseorang, cinta ke seseorang, maka yang kita cari dari orang itu hanya kasih sayangnya. Apapun kita agih, tidak ada beban lain. Maka sering beberapa hari kau bertanya dalam pengajian ke apa-apa, oh Pak, akan Pak lama tanya orang menafkahi orang rumah jualan. Iya terbebani Paknya. Enggak, senang. Ya senang. Datang Pak Lama. Itu tambah senang Pak. Tidak bagaimana Pak. Jadi kalau cinta Pak, mengeluarkan piti kecil orang lama sakobuk. Tidak ada beban lain. Tapi bersobok wajah anak gadis orang di buku ada kenal magi piti 10.000 itu korek juga. Walaupun cantik. Apa sebab? Oh ada kenal. Berarti cara supaya ibadah itu cinta caranya
harus kenal kepaduan kita sembah. Ialah kenal kepada Allah. Allah itu urangan kita biasa imbau-imbau ya. Itu nolak dan minta, itu nolak dan tegak ini, itu nolak dan tegak. Jadi Tuhan itu atur-atur. Itu Tuhan kita. Awak Tuhan punya. Tapi kini banyak orang terbalik. Ini hamba Allah tapi nyoba atur-atur Allah. Itu nolak bulan sekian mungkin perlu ikut. Yo. Jadi banyaklah hamba-hamba Allah kini salah adab kepada Tuhan. Ini atur-atur Allah Ta'ala. Orang modaliku kalau beribadah hatinya lelah. Kalau beribadah hatinya lelah ya. Ma tahsulul mahabbatu illa ba'dal yaqin. Tidaklah muncul rasa cinta kecuali ada yakin. Kiranya kenal aja tak cukup. Awak kan kenal kini kan? Apakah semua yang hadir kini lah cinta? Belum tentu. Coba uji sekali. Kita uji. Kalau cinta kalau anak piti dalam menteri itu, tak tahu awak ada terus saja. Tapi awak ada mintaan. Tapi cinta masih bercari-cari. Cinta itu kalau orang lama al-mahabbatu udhiyah. Cinta itu ya ada pengorbanan. Korban waktu, badan, piti, satu korban. Bahkan perasaan. Maka orang kalau cinta ke perasaan siap-siap makan hati itu hari. Pasti makan hati. Atau sebab tidak semua yang kita inginkan adanya. Tapi dia cinta, lainnya kepala, lainnya rasa, cinta mengalahkan benci. Kalau orang baru menikah, bau ketiak, harum ya. Tapi kalau lah setahun, kamu bau, udah bau berapa? Itu ya udah pulang ke sawah, atau pergi ke kantor, ke Honda, ke Otto. Kecil udara kau bunga tentu ya anak lahir lain kalau artis lahirnya gak sesar saya itu harus suntik botok jadi baru artis itu rancak ini berawal mukanya mau suntik jadi kalau awak mengeluhkan orang rumah awak buruk memuji artis, coba lah biayain rumah untuk artis kan? Ya nama ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang cinta itu hanya muncul setelah diuji keyakinannya. Jadi hati-hati mengatakan aku cinta engkau, I love you itu hati-hati. Berbahaya kalau betul cinta uji pengorbanan. Nabi SAW menguji Abu Bakar cukup pakai isyarat. Jadi dia bahkan Nabi datang Abu Bakar ke rumah Nabi tidak ada apa-apa pun di rumahnya. Nabi tidak mencet, tidak berbicara apapun. Tapi Nabi mengatakan al-muslimu al-muslim khair. Apakah muslim yang paling ideal wahai Rasulullah? Nabi jawab it'amta, syukur bagi makan. Maka Sayyidina Abu Bakar bagi makan. Bahkan kemudian apa yang ditabungkannya, apa yang diperjuangkan dipindahkan kepada aset Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kalau di sekolah, anak awak sekolah, bayi SPP, ya, terlambat anak awak di SPP dipanggil guru, kan bergegas kita namanya. Tapi bukan pelajaran di sekolah itu sampai ke akhirat, sampai ke akhirat.
Balik nama orang membayar 30 juta, 50 juta, 20 juta untuk masuk anak ke sekolah yang munafik. Tapi tidak ada orang berani bertaruh dengan gurunya. Ketika dia berguru kepada ahli zikir, ahli rohani, memberikan hadiah sebesar itu, jarang. Satu dua layan dulu. Tapi tidak banyak. Nampaknya guru megang piti, curiga, cinta fulus juga guru wakil. Itu nanti bayang suzon berguru. Tapi kalau di sekolah tidak adil berguru. Jadi kalau guru di surau tidak banyak miskin, payah, tidak banyak berutang. Kalau jalan kaki, kalau guru di kalau guru di sekolah bauto bonda. Kalau guru surau guru surau itu zuhud, tak perlu dijepiti itu. Jahit ada guru. Kebanyakan kita jahit guru. Bapak ibu yang bukan Allah. Jadi ketika ada murid ngecek, awak yang cinta ke guru awak, bohong. Nol. Ini makan di rumah guru makan. Rasulullah SAW mengurus masyarakat. Orang Madinah itu ditanggungnya makan. Beliau sendiri tidak makan. Nampak Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Maka dibawanya satu asetnya, dibawanya ke Rasulullah SAW. Bertanya Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Apa jawab Bakar? Aku tinggalkan yakin kepada Allah, cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Allah wa Rasuluhu, itu syaratnya. Itu yang disebutnya tahsulul muhabbatu illa ba'dal yakin. Indah ketumbuh rasa cinta kecuali kenal dulu, lah kenal diuji, kenal waktu. Masalah setiap guru tidak guru. Itu banyak murid begini. Ya. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, gurunya tak bawa, kawan-kawannya tak bawa. Itu sebabnya orang beriman yang cinta kepada Allah mudah ini berbagi. Apa sebab orang beriman itu saudara berbagi mudah. Kalau awak menjalan piti ke saudara, solam ke saudara itu baca tu. Salam-salam tak lagi. Ya, salam-salam lagi. Kecuali orang awak. Solam ke saudara itu ya solam. Indah di baginya tidak sapu sampai mati. Dia uraian piti seketik. Al-muhib as-sadiq qad khala qalbuhu mimma siwah. Jadi orang yang disebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, qad khala qalbuhu mimma siwah. Sungguh khala, telah kosong qalbunya kecuali hanya cinta kepada Allah SWT. Apa ketika cinta di orang rumah, di dalam hati kan namanya ya, itu namanya sebelah. Pindah, orang kalau pertama dia itu cinta, bercerminnya tak mukul nampak. Coba dia. Tak pernah mengalami itu. Ketika cintanya palsu sebenarnya. Orang kalau cinta kepada sesuatu, cintanya itu cinta bercermin tak mukulnya nampak. Walaupun sekali semua hidup, pasti mengalami itu. Suatu kali Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, datang kepada Maimunah, istri Rasulullah, kan masih keluarga, bibinya, melaporkan, wahai Maimunah, ra'aitu Nabi SAW fil manam, aku melihat Nabi di dalam tidur, mimpi bahasa awak. Aku cakap Maimunah, wahai keponakanku, ambillah cermin, bercermin dah engkau. Bercermin. Bertanya Maimunah, siapa yang kau lihat? Bercermin Abdullah bin Abbas yang melihat muka Rasulullah alaihi wasallam. Cinta Rasulullah. Tak ada cinta kita betul-betul begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki ibu lah laki ibu kan? Kalau laki mohon maaf,
di hati laki waktu ada nama padusi lain. Cemburu nak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, anak gadis itu tak baik. Ketika ada di hati pasangan wak nama selain nama wak, lain tarimu wak, tak tarimu. Kan ya? Ada nang rasa. Itu baru cinta manusia di manusia. Ini Tuhan, bulan lah. Kemudian panjang bulan enggak. Di hati orang rumah ada nama pria lain baca tu. Lain mau berat. Walaupun secara hukum Islam padusi suaminya punya istri lebih dari satu, hukumnya boleh. Tapi ya baik bu, beratnya bukan main. Itu cinta sesama manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Allah itu ghayurun, Allah itu lebih pencemburu daripada cemburunya kalian. Lebih pencemburu dari pencemburunya kalian. Barah hebat cemburu awak, lebih mudah cemburu. Maka disebut al-muhib as-sadiq, orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Di hatinya hanya nama Allah. Yang boleh mendapatkan makomiko, yang boleh mendapatkan porsiko, hanya hamba kepada Allah. Nah, kita kepada makhluk tak boleh. Wa ma dama alaihi baqiyatu mahabbatin lisiwa fa huwa naqisul mahabbah. Setiap kali dipandang kalbu ada dia nama orang lain, berarti cintanya belum sempurna. Cubalah sembahyang mulai dari takbir, lisan mengatakan Allah yang maha besar, tapi di pikiran tak bayang jalan lain. Ya, berarti Allah mengakbarkan Allah betul-betul belum sempurna. Jadi takbir kita nafis. Coba tuh Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Lagi percaya Allah pengasih. Nah, bapak ada orang ngeluh. Selama ada keluhan si hamba, berarti dia belum yakin dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Berarti si hamba menuduh Allah itu kurang tepat menjalankan takdir. Allah kurang pas bagi-bagi rezeki. Masih mengeluh di tempat bekerja, masih mengeluh berumah tangga, masih mengeluh mengurus masyarakat, baik mengurus pemerintah kepada rakyatnya atau guru kepada murid. Ada keluhan-keluhan itu tanda apa? Kita masih kurang yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak Bismillah selain Rahmanirrahim di awal surat? Nah, ada Bismillahirrahmanirrahim usaha itu di tengah ayat. Nah, ada lagi kalau malam pertama Bismillahi dari benas syaitan. Ya, kalau apa Zuleha apa kepanjangan Zuleha? Kelompok penyembelih Zuleha apa? Juru sembelih halal. Ada juru di belakang. Ya, ayat betul Bismillahirrahmanirrahim. Kira untuk menyembelih, untuk berjalan, untuk malam pertama tidak pakai Rahman Rahim, pakai lain. Tapi Quran setiap suratnya kecuali At-Taubah dimulai dengan Rahman dan Rahim. Tapi bakal kurang juga orang dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Coba aku tanya, awak sayang dua anak, pasti bagi piti belanja anak. Sayang jual rumah, bagi piti belanja rumah. Iya. Iya nak sayang. Tapi ada istri-istri yang salah sayang, kurang belanja, kurang sayang. Ada nama itu. Insya Allah nak hadir malam ini enggak Ya bu. Iya bu. Payah menjawab.
kurang belanja, sayang bertambah, ledo. Aku ibu begitu. Apa-apa aku yang siap-siap mengurangi belanja. Tapi insya Allah dengan hadir mengaji, ujian cinta berhasil. Insya Allah. Dan kalau orang diuji tidak berhasil, ini tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahunya ilmunya, ujian itu bagian dari main-main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu hanya main-main. Yang serius dari dunia cuma zikrullah, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, wa mawalah, yang berkaitan dengan Allah Rasul. Hanya itu yang hakiki di dunia. Di luar itu main-main. Contohnya orang politik, kini partainya A, besok partainya B. Petangnya disebut sebagai A, kini disebut B. Dulu ini dituduh metro tipu, kini metro tipi, ya kan? Mengusung orang yang dulu berlain paham. Biasa itu mainan politik, game politik. Di kota, di kabupaten biasa pindah-pindah, itu game. Tapi ada orang main game panik, stres, masuk rumah sakit jiwa. Nah, tunggulah selesai 2024, akhir-akhir tahun turun RSJ ini. Dan orang ada sedang main game pilkada pemilu terus-terus. Oh mohon maaf kalau ada caleg-caleg di sekolah, itu caleg yang berhasil. Apa kata Imam Arsalan? Allah itu ingin berkalam kepada engkau. Masalah talana wa fika baqiyatun siwaya. Bakok sembahyang Allah ada diterima, bakok doa kita tidak tembus ke langit, bakok zikir tidak mengantarkan kepada ketenangan. Apa jawaban beliau? Masalah talana, engkau belum pantas menghadap kami. Wa fika baqiyatun siwaya, sedangkan di hatimu masih ada kecenderungan kepada selain aku. Ya begitu. Bakok sembahyang lu anda nangis, di dalam sembahyang itu masih ada selain Allah. Bakok awak bergotong royong kerja bakti, Allah tak ridho, kita kerja bakti tak lemak je orang. Kecil orang itu kalau nak datang awak berarti mau datang dia ya kecil orang ya baru kecil orang kok itu tak apa aja. فإذا حولت السوى أفنيناك عنك فصلحت لنا فأوضعناك سرك. Apabila engkau berusaha berjuang menghilangkan rupa wajah selain wajhullah, barulah engkau kami perjuangkan. Nah, itu kata-kata ilham yang turun kepada Imam Ar-Salan. Ya, itulah makna dalam satu ayatnya, innama yataqabbalullah, hanyalah Allah menerima dari siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi al-muttaqin itu siapa? Orang yang qalbunya hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di awal ada baju takwa, bukan itu. Takwa itu bukan banyak ibadah. Takwa itu makrifat dan tepat, yakin dan sampai. Itu yang takwa. Makrifat yang tepat, yakin dan sampai. Sembahyang mungkin tidak banyak, tapi kenal yakin bertuhan itu ya selesai. Ada seorang imam di zaman salafus saleh, namanya Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Melakukan safar, naik kapal. Itu di kapal banyak buya-buya, banyak ulama-ulama, banyak ahli zikir, banyak ahli ibadah. Jadi ketika masuk kapal, mereka ada yang tasbih, ada yang mengulang hafalan, ada yang memandang, wow, ciptaan Allah ketika naik kapal. Sedangkan beliau mereka aja diam di sudut kapal,
Dia dingin dan dia kain cemirinya tuh dibalutnya badannya. Tiba-tiba di tengah laut terjadi ombak, bergoyanglah, hampir tak boleh balik, air yang masuk. Sahabat orang sudah menyebut semua doanya. Ya Allah, saya hafal 30 juz, berkah ayat ini ya Allah, tolong tenangkan ombak. Tak itu ombak. Datanglah kodanya. Dia karena hafal Quran cukup, baca Quran. Apa kecebua itu? Tak mempan. Kami hafal Quran, tapi kurang yakin di Quran. Datanglah kau ahli sholat, minta doakan, tidak jauh makbul. Terus semua ahli ibadah tidak ada yang tembus. Kiranya orang terkejut. Disebutkan kalau ada Ibrahim bin Adham yang masyhur, tapi dia menyembunyikan. Datanglah seorang, wahai Ibrahim bin Adham, ta'al, kemarilah engkau, angkatlah tanganmu. Orang tahu Ibrahim bin Adham kalau sudah angkat tangan, berdoa, pasti doanya mustajab. Sebelum ulang ahlul yakin, ibadahnya seketik, sembahyang malamnya tidak banyak, tapi setiap malam sembahyang. Sedekahnya seketik, soal pitinya banyak, zikirnya tidak banyak, tapi yakin hubungannya qalbunya kepada Allah tidak pernah terputus. Akhirnya beliau angkat tangan. Jadilah itu doa yang kini banyak dibaca orang, ya, doanya agak panjang. Angkat tangan, turun tangan, itu ombak turun. Kalimat yang dibaca cuma 2 baris, sedangkan yang cepuh antara pada juz dibaca. Nanti kolam sekian rakaat, sedangkan Ibrahim bin Adham hanya angkat tangan sekali, 2 baris doa, turun tangan. Apakah karena doa itu lafaz itu? Bukan, tapi karena keyakinan si Ibrahim bin Adham. Sama-sama baca Fatihah, cie buya, cie pak lurah lain. Sama-sama buya, ko buya malin baca kitab tapi tidak ada zikir, iko buya tidak pada baca kitab tapi zikir tidak pernah putus. Fatihah yang paling mustajab. Para ahli sudah perintah di Quran, zikir banyak-banyak, bukan baca kitab banyak-banyak. Uzkurullah zikran katsir, banyak-banyaklah zikir. Kalau baca kitab kunyah di masa Nabi tidak ada kitab kunyah. Apa ciri-ciri orang lah yakin? Apa ciri-ciri lah yakin? Ketika diuji, idza lam yaqa 'alaika harakatun li nafsika. Ketika engkau diuji, tidak ada gerak gelisah di dalam jiwamu. Semakin orang itu tenang jiwanya ketika diuji, semakin sempurna yakinnya. Iko baru payah seketik hidup, yang mulai mengeluh, mulai gelisah, ya? Mulai wajah itu tidak bercahaya lagi, mulai curiga ada Tuhan, buka usaha gagal, stres. Itu tanda orang tidak Tuhan. Mohon maaf, ada tidak di sekitar kita seperti itu? Ada. Nyalek tidak lolos, stres. Berarti lupa dunia itu rumusnya cuma 2, la'ibun walah. La'ib main-main game, lahun sedang gurau. Kalau orang bersedang gurau bahagia tak? Jadi kalau orang faham hakikat dunia, barunya bahagia. Tapi kalau dunia awak serius-serius benar, pasti tidak bahagia. Termasuk memimpin surau, memimpin sekolah, pakaikan bermain itu. Yang hati kita hanya zikir ma'rifatullah, tidak ada lebih. Maka disebut dalam hadis, ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha ma fiha. Nah, tadi dunia itu terkutuk. Apa isi dunia? Makan, berarti nafsu. Makan, kawin, nafsu. Jalan-jalan, nafsu. Ingin berkuasa, nafsu. Apa lagi? Mengerojan orang, nafsu. Emosi, itu nafsu. Tapi beda-beda istilah. Nafsu amarah, nafsu bahimah, itu istilah bahasa Arab. Itu dunia. Maka terkutuklah dunia. Siapa yang mengutuk? Allah.
Kecek Allah, iko terkutuk, le berani minum nak. Kecek dokter, iko beracun, le berani mendekati. Masih ini memori ketika pandemi, awal kan pandemi di Pekumbuh, di mana kan? Bukan. Kalau di Indonesia, Depok, tetangga kami. Jadi COVID number 1, nah itu di Depok. Di Pekumbuh itu kan? Itu kan? Ya? Kalau ada satu orang di rumah itu ada yang kena, satu gang tuh gelisah nggak? Gelisah. Sebab ada himbauan. Apa himbauannya? Isolasi mandiri. Jadi orang dulu kalau batuk itu lebih hina daripada kentut. Yo, bila tidak kentut dia masa dulu. Bapak ibu yang kalau dia percaya kecek dokter, hanya dokter jangan daki-daki ke rumah itu, jangan salam vinyo, jangan cepat-cepatnya, jangan makan bekasnya, tidak manusiawi. Jadi mohon maaf, prokes yang terjadi selama pandemi itu tidak manusiawi. Tapi wak dipatuh ke dokter, dek kita tidak dokter itu patuh-patuh jawab. Kira, balas bungaan gitu nak. Tapi kita patuh lewat dokter. Akhirnya tempat itu seakan-akan tempat terkutuk, rumah itu rumah terkutuk. Dan sebelumnya ada buaya ngecek kalau kena pandemi itu orang munafik. Kira bisut buaya itu kena. Itulah munafik ang buaya. Daun kuat leh, angin leh. Sembarangan, indah awak mengerti demi kuat komentar. Kalau nak mengerti, falyaskut. Diam. Kau mohon maaf kalau Rona tersinggung, hancak kalau tersinggung, tiba-tiba masuk kaji. Jadi ketika diuji, ujian yang paling berat itu bukan ketika awak sakit, tidak. Ujian yang paling berat itu kata Nabi, bukan ketika engkau miskin. Ujian yang paling berat itu ketika engkau senang. La syurka aksha alikum, la faqra aksha alikum. Berdua versi hadisnya. Tidaklah kesyirikan yang aku khawatirkan. Umat Muhammad SAW sulit untuk syirik. Walaupun ini ada aliran yang menuduh-nuduh syirik kepanjangnya. Ya. Yang kedua, la faqra aksha alikum. Bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Bukan. Jaminan Rasulullah. Apa yang Allah khawatirkan? Zukhrafatid dunya wa khulwatuha. Silaurnya dunia dan indahnya dunia, manisnya dunia. Dunia itu isinya piti, ya, kekuasaan, pasangan, anak. Maka orang berlomba-lomba itu kendaraan. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Hadid. Apa kata Allah? Dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk. Kalau barang itu terkutuk, jangan pernah diminum. Apa kata Allah? Mainkan dunia, tapi jangan diteguk. Kalau awak bersampan di laut, itu air laut itu asin atau manis? Harus awak minum air itu. Dalam laut, kini Allah bakalan dunia itu asin, jadi minum dulu. Baru minum dulu. Maka supaya halal tidak terkutuk dunia itu, pakai mahar setiap minum baca bismillah. Niatkan minum itu supaya baca Quran salawat dah. Niatkan makan supaya Allah beribadah kue. Allah senang itu. Berarti kita makan niatnya apa? Supaya berbincang lagi. Kue membuat anak, kue bakrojo. Berarti makan wak ala bedanya. Apalah beda makan wak jonan dan pakai kempek itu? Apalah beda minum kita jadi kempek itu? Itu maksud beliau. Baranglah dikutuk dari Allah kok masuk ke hati. Orang yang meminum, meneguk, memakan, mengkonsumsi, memasukkan barang terkutuk ke dalam pikiran dan hatinya, takut pula isinya. Mal'unun ma fiha. Maka segala yang terhubung di dunia terkutuk.
Kalau Buya, dunianya Buya apa? Kau mau bicarakan dirimu sendiri. Dunia Buya ilmu. Kalau orang berilmu, ahli merendahkan orang jahil, mendebat orang ngalim. Enak. Bila boleh mendebat, kata Imam Baqillani, jika orang yang menyalahkan engkau itu membawa mudarat, baru engkau boleh debat. Kata Imam Baqillani. Ya. Tapi kawan ini dapat ilmu ketik diajak orang debat di YouTube, di Facebook, pasang status. Tidak seperti kelompok sebelah. Kelompok sebelah tidak pernah menyinggung. Ingin mencari lawan. Ya. Apakah mereka tidak tahu hadis man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah tapi gharban min aghrad dunia, karena ingin perkara dunia. Dunia itu ada materi. Kalau materi pitih, kalau imateri pengikut dan banyak, popularitas. Kalau materinya honornya tinggi. Itu dunia ustaz, dunia buya. Berarti itu dunia enggak? Jamaah nerani. Kalian? Kamu coba popularitas, terkenal orang itu. Ilmunya banyak. Itu dunianya. Cinta maka barangku, ilmu menjadikan bahan debat untuk kalau orang apa lagi? Menjatuh orang mereka walaupun buya tapi buaya. Apa sebab? Mal'unun ma fiha, terlaknat apapun yang di dalamnya. Kalau buaya insya Allah sibuknya baca buku, baca kitab, mungkin ceramah, zikir. Tapi bila buaya diuji, buaya itu ilmu, pengikut, popularitas. Berarti ujiannya 30. Ada orang ustaz lebih tinggi ilmu padanya seketek. Kalau itu berarti engkau tua, walaupun tua, ini cinta kepada dunia. Itu dunianya ustaz, dunianya ulama. Itu terjadi dari zaman dulu sampai kini. Diabadikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Kitab aku ini 4 jilid aku peruntukkan untuk ulama-ulama yang telah terlibat cinta di dunia. Kalau awak mungkin cinta dunia seperti ketijo, tapi kalau mereka levelnya sudah lain. Bapak Ibu yang melakukan Allah, setiap kali jiwa kita diuji, jadi ujian buya baliknya ujian murid. Kalau ujian murid apa? Ibu ayah, rumah tangga pecah, gaji tak ada nanya, awak anak kerja orang dapat puji. Pernah begitu? Awak yang berjasa, tapi yang dapat apresiasi orang lain. Tujuan orang awam. Awak anak kerja orang dapat puji. Kalau ada kata begitu, berarti lu yakin ini pujian itu milik siapa? Milik Allah. Ketika ada orang muji awak atau muji orang lain, siapa yang berpuji? Allah. Ketika awak dari puji, yang dipuji kawan awak, balik kamu. Berarti kita sedang membandingkan diri Tuhan yang berhak dipuji aku. Berarti alhamdulillah, bukan lillahi. Ya. Pujian itu untuk engkau, bukan untuk Allah. Bagaimana? Pujian itu bagian dari dunia. Maka dari hadis Nabi, jika engkau memuji saudara engkau sama dengan memukul punggungnya. Kalau saudara kita belum tahu mainan dunia. Nabi memuji dirinya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah pemimpin, penghulu raja umat manusia di hari kiamat. Hatta Nabi Adam menjadi rakyatku, kira-kira gitu. Wala fakhr, bukan sombong. Lebih bisa mengecil gitu. Wala sombong lah. Allah ikhlas kok, ikhlas. Kau ikhlas kalian seru-seru. Ketika
ketika awak diuji dengan itu, jadi ujian kepada satu orang, apakah jiwa gelisah? Ujian orang membawa piti dalam dompetnya, ujiannya ada orang susah jalan dengan bawah, tumbiknya, ataupun urus mensaji itu paling menyebalkan mensaji. Awak datang bawa piti, kecilnya, keluarnya masuk seribu, dua-duanya seribu. Awak sampai kerja, ini juga minta di piti awak. Kecek kawan, ada kawan begitu. Bahkan kalau di Eropa orang-orang yang masuk ke gereja, kalau awak masuk ke masjid, bedanya di gereja itu wajib bayar. Bapak ibu yang kawan, ketika awak memberi, terguru-guru tidak di hatinya. Coba kau masuk ke celengan, terguru-guru di hatinya. Seandainya tadinya membeli, itu dapat rokok satu pak. Seandainya tadi enggak, itulah terbeli usaha. Seandainya berarti terguru-guru. Apa kata beliau? Wa mata lam yakhtur lahu khatirun kamu la yaqinuhu. Dalam ini beramal berkorban, selama tidak terbersit di hatinya was-was, sempurnalah yakinnya. Bagus gitu. Awak salaman jalan, awak tungguin ke Palu. Saya sudah tua was-was. Balik waktu ditunggu ke Palu ini. Awak akan lebih berilmu, awak akan lebih tua. Ada perasaan itu? Berarti masih terburu-buru ya. Kalau di Quran apa kalimatnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari harta yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang maut. Siapa yang menyuruh berinfak? Ya. Siapa yang berinfak? Yakin? Itu surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari sebagian yang kami berikan rezeki. Siapa yang bakalan tuh? Yona. Siapa yang bakalan tuh? Kurang yakin. Siapa yang berkalam anfiku, berinfaklah kalian? Siapa yang berkalam? Nah, coba kalian nampak ini gini. Oh, serius lah. Sekalian nampak gini tuh, dia yakin. Kan kurang yakin. Nggak campur untuk saji. Keluar walaupun 500.000. Walaupun tadi sudah. Ulang dia. Saya yakin. Kan kurang yakin. Ya kurang yakin. Awak lebih cinta je orang rumah awak kepada Allah. Lebih cinta kepada anak awak daripada Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Iman kalian tidak sempurna. Bahkan kalau dalam ilmu hakikat, la yu'min, tidaklah iman kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai, min nafsihi dari dirinya, min waladihi dari keluarganya, min walidihi daripada orang gaibnya, wan nasi jema'in, pasangannya, bahkan semua orang. Kalau Allah bekalam, sahabat langsung percaya. Tapi orang menang nampaknya kurang. Sungguh payah masjid kau dari dulu berikutnya tak ada. Berbeda seketik. Berbeda tipis. Kan ya? Kalau mana tadi berubah seketik. Laluannya bisa sama. Banyak masjid, ada masjid dengan power. Dari tahun sekian, tak jauh-jauh berubah. Ada masjid, tak jauh berubah. Apa sebab? Kadang-kadang buya ini memang belum dipilih. Kadang contohnya buya atas deh. Ya. Contohnya buya atas deh. Jadi kalau kau tips fundraising nih Pak, kalau itu dulu. Nah, dan kau itu dimanfaatkan dan ilmu itu oleh ahli-ahli hizib, orang-orang pembohong. Jadi you fundraising, aku kejadian ada seseorang bawa orang dari negeri Timur Tengah, itu ada satu sebut. Buatnya fundraising, bacanya ayat, segala macam. Kami sedang membantu orang di kampung kami, terus soal apa? Nah, nanti ada orang di belakang.
Ambo serahkan kunci Avanza dia. Di belakang ada gitu. Itu hanya modus jualan tanah suci. Itu banyak hati-hati. Bapak Ibu yang Allah, dulu Nabi SAW datang ke ibu-ibu, sudah khutbah di laki-laki, Nabi khutbah di perempuan. Apa kata Nabi? Wahai ibu-ibu, aku berkunjung ke neraka, penduduk terbanyaknya siapa? Ibu-ibu. Dek sedang berceramah ke ibu? Ibu. Coba supaya terhalang ibu-ibu di neraka, bersedekahlah. Sebab sedekah itu menjadi tameng. Akhirnya ibu yang gelangnya tiba-tiba dibukanya langsung. Ini itu pernah dipakai oleh seorang ustaz yang masyhur di Jakarta. Cuma sayang, mungkin ada ujian untuk beliau. Kita doakan beliau selamat. Amin. Dan itu terjadi. Dalam sejarah kami jarang melihat ada itu terjadi. Akan jadi dosa kalian. Ini berkawan begitu. Langsung ibu-ibu menyerahkan ada emas, anting, betul luar biasa. Apakah ibu bukan Allah? Yakin itu buah dari cinta itu buah dari pengorbanan. Ciri-ciri orang berkorban dengan cinta, ini berkorban tidak ada buruh-buruh di hati. Ya, mulailah itu. Mulai satu hari kita beramal begitu. Penutup, al-muttaqi mujtahidun, al-muhibbu muttakhilun, wal-'arifu sakinun, wal-mawjuru mafqudun. Orang yang ahli takwa, ahli ibadah, ini bersungguh-sungguh mujahadah. Maksudnya orang ahli ibadah akan kelelahan. Tapi al-muhibbu muttakhilun, orang yang beribadah dengan cinta, dia tidak akan merasa lelah, tapi lelahnya dihilangkan oleh Allah. Wal arifu sakinun, lain dengan orang arif. Orang yang arif, bukan arif nama orang. Arif adalah muskul. Al arif, orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah itu yang sangat faham. Rezeki tidak pernah tertukar, doa tidak pernah Allah batalkan. Maka mereka itu doa tidak doa, usaha tidak usaha, dalam batin yang bergerak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha macam yakin lebih susah daripada mendapatkan istighfar. Usaha mendapatkan yakin lebih susah daripada mendapatkan gelar doktor. Percaya tak? Lebih susah mendapatkan yakin daripada mendapatkan apa sebab? Kalau istighfar jadi nampak selesai nulis, diuji, dapat gelar doktor. Kiranya untuk mendapatkan doktor itu diuji. Kami diuji dulu sampai 7 kali baru jadi doktor. Untuk jadi doktor diuji. Yang diuji pikiran si doktor yang ditulis. Masa ingin menjadi doktor ahli yakin tapi tidak mau diuji. Maka adalah seorang datang kepada kami, apa yang katanya? Ustaz, kalau Ustaz menuntut dulu hanya mengajarkan ilmu lalu memberi kami wirid-wirid, zikir, tawajud, khatam, sulut, itu kami semuanya sepakat. Tapi kalau dia modelku menguji kami tidak suka. Oh, berarti dia harus tunduk ke kehendak murid. Saya yang nanya, kok ada orang begitu kini kurang jahat. Semoga kita dari ahli ibadah naik kepada pencinta, dari cinta naik kepada arif, orang yang berarif, orang yang memiliki ma'rifat yang tajam, yang faham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita Bapak Ibu, ibadah kita bakok terasa masih beban karena belum mengenal siapa yang disembah. Bersedekah kok terasa masih susah keluar, dia kita belum kenal siapa yang menyuruh memberi sedekah. Membangun masjid di Madinah bakok banyak yang kesampai, dia orang tidak betul-betul yakin sabda Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang yakin kepada Allah mendirikan masjid pasti didirikan istana di surga. Dia kurang yakin. Bapak Ibu yang kalau
Semoga yang hadir malam ini mulai mempelajari ilmu, yakin. Kabar baiknya orang yakin itu amalnya tidak perlu banyak secara lahir, tapi di dalam batin itu amalnya banyak. Jadi amalnya ahli yakin itu bukan di zahirnya, tapi di batinnya, dan itu lebih payah. Kalau disuruh sembahyang 20 rakaat mudah, tapi disuruh bangun 2 rakaat sekian menit agak sulit. Mulailah mempelajari itu. Kalau sunnah bid'ah banyak orang bahas. Kami lebih dari 10 tahun itu juga kedua. Tapi soal sebenarnya tidak jauh kesusuan. Orang cekak jo, dia gara-gara kunut orang cekak jo, dia gara-gara serina sampai kita orang cekak jo, dia gara-gara takziah orang cekak jo. Dari dulu kita jawab masalah itu tidak selesai. Maka orang begini jangan ada yang tanya itu, tidak dijawab. Lah ada orang menulis itu, lah ada kemenangan itu. Lah, Sudah tanya itu. MC wajah kok. Nama baju, mari kita lakukan tanya jawab kita dengan dua. Kalau mana antara kita yang bertanya mungkin untuk sesi pertama, satu dari ibu. Langsung pertanyaan, tidak berbalik. Oke. Terima kasih ya, mendukung yakin bahwa saya setuju dari tanya Pak kalau itu keberajan lagi. Dari mendukung yakin dan sebenarnya Alat yang Pak pekerja, alat yang Pak pekerja. Sumber aja, sumber aja cukup tu yakin. dia itulah dia tak cukup itu yang dia tanya awal cara jalan. Jadi ambil lagi perbandingan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu jangan yakin. Nabi Musa Nabi, Nabi Khidir Nabi ya, Nabi nak. Nabi Musa ahli syariat, Nabi Khidir ahli hakikat. Aku cakap Nabi Khidir, apapun yang aku lakukan hai Musa, janganlah engkau ingkar. Aku cakap Musa, aku tidak ingkar. Dijawab dengan Nabi Khidir, engkau tidak akan sanggup. Sanggup akhirnya jalan. Apa yang dilakukan Nabi Khidir pantangan Nabi Musa, tapi ini pernah melakukan itu. Ada anak kepek. Jadi Nabi Khidir itu kalau melihat manusia di cariannya nampak dia garis takdir sampai ujung mati. Itu Nabi Khidir. Nampaknya orang, nampaknya keniannya. Oh, nanti ujungnya husnul khatimah, su'ul khatimah, nanti orang jadi ko Allah tampakkan. Ada print takdir dalam kepalanya, terhubung kepada Lauh Mahfuz. Anak kita itu punya orang baik, soleh dan solehah. Tapi solehnya baru ahli ibadah, belum sampai bab yakin, belum sampai bab yakin. Maka diselamatkan oleh Nabi Khidir, anakku dengan izin Allah dicabut nyawanya, dibunuh. Nabi Musa kalau ada orang membunuh, hukumnya dikisas. Ingkar Nabi Musa, ingkar. Apa kata Nabi Khidir? Bukankah engkau sudah berjanji tidak ingkar? Berarti Nabi Musa refleks batal yakinnya ke Nabi Khidir, dan itu terjadi sampai 3 kali. Yang tertulis di Quran, yang tidak tertulis wallahu a'lam. Jadi yakin itu mesti diuji, bukan dilatih. Kau maaf guru-guru tarikat, mohon maaf. Orang-orang yang sudah belajar zikir, orang yang sudah ikut majlis, orang yang ikut gerakan tarbiyah, ikut jemaah tabligh, ikut salafi, ikut sufi, tunggu. Yakin itu mesti diuji. Yakin mesti di ujian. Yakin itu ujian guru itu paling berat. Ujian Nabi Khidir kepada Nabi Musa, ujian berguru. Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, itu ujian yang berat. Ini guru, tidak ada seorang murid menculik gurunya masuk. Guru itu mursyid atau mursyid setan. Kalau rokok itu kencing bini. Kita tahu hadis Nabi SAW. Oh, bingung. Bila masuk Nabi ada rokok, sehingga Nabi bakalan rokok itu kencing setan.
Itu nama Ustaz Hoax. Cobalah ke Madura, cobalah ke Mekah. Beliau itu syekh-syekh itu merokok shisha. Kalau awak tidak sepaham, cukup katakan fikih Ambo menolak merokok. Tapi Ambo menghargai kalau ada orang yang menghalalkan. Itu kita berfikih. Fikih itu mahalul khilaf. Sampai orang lain-lain faham. Aku cek kawan, masa wali merokok? Ada wali murid. Apa urusannya merokok dengan kewalian? Masa ustaz merokok? Nah, itu tidak ada urusan. Itu ujian. Kalau mengaji di Jawa rata-rata kira merokok. Itu bukan alasan membolehkan rokok, bukan, itu hanya ujian. Rokok ada nggak hukumnya di Quran? Kalau membunuh orang ada di Quran. Ada di kitab Taurat Nabi Musa. Hukum kalau membunuh orang dibunuh. Itu hukum Nabi Musa. Kini hukum itu dilanggar Nabi Khidir di buku Nabi Musa. Mereka sebut, mereka tolak sebut Nabi Khidir. Maka tak usah minta-minta sebut Nabi Khidir. Tidak akan tolak. Sebut guru adalah. Sebut guru cukup. Sebut Nabi Khidir. Tak bertampang, Pak. Kita tuh sering membayangkan Nabi Khidir itu pengemis. Ya. Orang menuju guru, minta-minta piti. Sejak dulu Nabi Khidir perlu dipiti guru itu. Itu hanya sebagian kejadian, bukan begitu Nabi Khidir. Itu ujian begitu. Nah, kami sering 3 hari itu kami mengulang kisahku kepada kawan-kawan yang ikut rombongan. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, Syekh Saman di Madinah. Beliau imam di Madinah yang megang kunci kuburan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu punya murid banyak dari macam-macam, bahkan dari Palembang, Syekh Abdul Somad Palembangi, dari Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad, dari Papani, Syekh Daud Papani, dari macam-macam. Beliau salah satu orang yang sering terhubung dengan Nabi Allah Khidir. Sedang di majlis, kalau orang Madinah dibunuh rubat itu surau. Apa kata beliau? Di kamar sebelah Nabi Khidir sedang menunggu kalian. Akhirnya semua orang yang di dalam majlis pindah ke sebelah kamar. Tinggal disebut surau di tiang. Namanya Syekh Ahmad Qarib As-Sudani. Syekh Ahmad Qarib ditanya oleh Syekh Saman, "Hei Qarib, ma bika? Apa yang membuat engkau tidak pergi ke sana? Karena situ ada Nabi Khidir." Apa jawaban Syekh Ahmad Qarib? "Ya Sayyidi, wahai tuan guru, tidaklah Khidir kecuali engkau." Maksudnya, tidaklah perlu mengenal Khidir kecuali oleh engkau, wahai guruku. Akhirnya yang paling berhasil di zaman itu berguru kepada Syekh Saman di masa itu, kan masanya macam-macam, ada generasi Syekh Arsyad, ada generasi Syekh Abdul Somad Palembang. Itulah beliau Syekh Ahmad Qarib As-Sudani. Maka bernamalah tarikat Saman di Sudan itu As-Samaniyah Al-Qaribiyah. Zikirnya mirip jauh-jauh aku tuh, zikirnya la ilaha illallah. Maka ada banyak ratib tagak. Dikirim kami dek kawan satu video dulu, zikir Syiah. Wah, lihat kita kiranya ratib tagak, zikir la ilaha tapi berdiri. Kiranya kawan tak tahu, kalau dia tak tahu disebut Syiah, disebut aliran sesat. Padahal itu zikir ratib Saman yang diambil ilmunya dulu dari Madinah. Orang zikir dulu di rubat-rubat, bukan di masjid Madinah, tapi di rubat-rubat, di surau-surau sekitar Madinah. Itu sampai berdiri, bahkan ketika zikir tertentu badannya pangke-angke, kayak loncat. Begitu. Itu biasa. Bawa zikir la ilallah keras-keras, aku cek kawan, badan bawa lagi Tuhan. Terlalu kan apakah? Bahasa sekolah bangga. Guru pun kiranya diuji, murid dan cerewet. Tombang pilihan benar. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi bangkok yakin dan tumbuh latihan lah. Kalau latihan dia praktek lah enggak.
Ketika guru ada masalah, dia bantu guru. Mohon maaf. Ketika kawan sepengajian ada masalah, dia bantu. Itu ujian yakin. Kalau salah lu piti kayaknya beku, dia Allah nak makan tu kurang yakin. Sayyidatuna Aisyah, ia akan makan kurma. Ada orang ketuk pintu, ibu-ibu bawa 3 anak janda, tapi tidak ada piti, tidak ada segala macam. Apa kata si ibu muda tu? Wahai Aisyah, adakah engkau punya makanan? Anakku belum makan seharian. Dari potong belum makan, kini mencari makan. Itu Aisyah, kurmalah tiba di bibir, bagi ke anak. Bagian cek-cek, sisa 3. Anak itu masih ada seorang awak, Aidah keluar tu. Nyuruh bahasa orang semua orang tu. Titik saluruh tu. Mana titik saluruh tu? Akhirnya Aisyah dia berfikir, cik itu ini, cik itu Nabi. Itu kurma-kurma besar. Akhirnya dia minta amaknya daging satu lagi. Aisyah berbuka, melihat sarapan, melihat orang sarapan. Jadi sarapannya culi orang makan. Apakah Aisyah berkalam kalau Abi awak makan itu? Tak. Dari tahan ujian yakin. Nah, ada usah minta latihan juga Pak. Sampai mati latihan juga. Serius. Tak tahan. Datang orang minta piti kalau kecil dalam hati. Ya. Pajak kalau menyempiti Rasul nak kembali. Allah meminjam Bapak. Kiranya datang tak menyempiti, mantap piti. Ambil pernah kejadian itu. Ketika mahasiswa datang kalau mau sampai itu, Musa datang dulu pasti minta pinjam. Kalau nak numpang makan, sekali datang, awak sengkuh, pajak aku datang, awak akan makan, awak mahasiswa pitilah saya. Akhir bulan kira datangnya dapat sudah habis ada training, pulang dapat uang saku. Kira orang masuk ke meminta tu suku lo lagi. Ya, itu perasaan tu. Di keluar ampun hak aku makan sama-sama. Di situ bertak pemahaman lo. Dah usah Pak, dah usah praktek. Yang tu, kepel lo Pak. Coba ada orang tak dalam itu, lagi tidak bisa bagi full lagi separuh, tidak bisa separuh seperempat. Tapi kalau orang yang mereka, apa kata Imam Syarani, jangankan manusia, kucing datang kepada aku, meow, agih, walaupun awak sedang asik makan, agih seperti kucing tu, apalagi manusia yang lebih mulia kucing. Kau nak madu sebenarnya datang, besok kamu. Bojok banyak. Itu ujian orang yakin dan luar biasa. Kata Allah, kalau engkau mering, fallahu yukhlifuh, Allah pasti ganti kontan. Itu terjadi Pak. Terjadi. Ada seseorang dibuatnya rumah untuk orang baiknya. Besok tak sampai sebulan, Allah berikan rumah seharga 10 kali lipat daripada yang membuatkan rumah itu orang baik. Itu kejadian. Ada kawan kita kejadian yang hal yang sama. Ini sedang susah hidup,